失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Pelan sedikit. Ibu, kau belum tidur. Saat seperti ini, kau memanggilku ibu. Kenapa bisa-bisanya kau menggunakan kartu kreditku? Mana mungkin kami membawakan ayam goreng untukmu. Oh. Bagus sekali. Sekali makan 480 yuan. Membawakan aku beberapa potong ayam goreng. Berhenti. Tong Hao. Ya. Hari ini kau sudah cukup berperan sebagai orang kaya. Sekarang kau harus kembali ke aslimu. Tadi pagi toko memasok barang dan semuanya diletakkan di gudang. Tidak boleh tidur sebelum selesai menghitungnya. Pergi. Cepat. Ye Jian Yu, sudah berapa kali aku bilang padamu, kau harus menjaga jarak dengan Tong Hao. Kau tidak tahu kan dari mana asalnya? Pria dan wanita pulang malam-malam seperti ini. Nanti apa yang dipikirkan Taichu? Aku dan Taichu juga tidak memiliki hubungan. Taichu menyuruhku untuk mengirimkan lokasi di mana kau pesta. Dan dia langsung pergi ke sana begitu rapat selesai. Aku menelponmu, tapi kau tidak menjawabnya. Aku tidak tahu. Aku tidak melihatnya. Kasihan Taichu, karena pestamu itu, dia langsung menyelesaikan rapatnya. Tapi ternyata dia telat, Tong Hao sudah sampai di sana. Ye Jian Yu, kau harus sadar. Siapa itu Taichu dan Tong Hao? Yang mana yang pangeran dan yang mana yang katak? Apa kau tidak bisa membedakannya? Kita sudah sepakat kau harus menikah dengan orang kaya. Kau jangan lupa itu. Iya, aku sudah mengerti. Ya, aku tahu. Aku belum selesai bicara. Manajer Sunwell Shen Chunhao melakukan inspeksi ke luar negeri sampai sekarang belum kembali. Direktur utama Sunwell San Yaolong meninggal, Shen Chunhao tidak menghadiri pemakaman. Penggantian manajer Sunwell Chang Minghan yang menduduki posisi itu. Keberadaan Shen Chunhao menjadi sebuah misteri. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Sunwell?
Halo, aku ingin menemui Direktur Su. Kau sedang melakukan apa? Aku sedang menyusun barang. Biar aku bantu ya. Baiklah. Kau datang untuk membuat onar kan? Tidak. Kita menyusun barang bersama. Kau sudah bangun. Nanti aku mengantarmu ke penginapan saja. Aku masih belum dewasa. Kalian tidak bisa menahannya. Tong Hao, sudah selesai makannya? Ikut denganku ke gudang untuk mengangkat minuman. Aku akan ke gudang mengangkat 1 kotak minuman dulu. Tong Hao, Ya? apa kau tahu? Orang yang tidak memiliki ingatan tidak bisa pacaran dengan anakku, Chin Yu. Kenapa tidak bisa? Perkataan orang yang tidak punya ingatan tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Jika ingatanmu kembali lagi, kau akan kembali ke kehidupanmu yang semula. Bagaimana dengan Chin Yu? Aku tidak akan biarkan Chin Yu terluka oleh siapapun. Aku akan menjaga Chin Yu. Aku jamin. Memangnya kau bisa menjaminnya dengan apa? Tong Hao, aku tahu kau itu anak yang baik. Tapi aku juga bukan orang tua yang bisa memisahkan sepasang kekasih. Hanya saja, kalau kalian seperti ini, kalian akan mendapat masalah besar nanti. Tong Hao, pergi kerja. Ya, sebentar. Kalau begitu, Ibu Cinci, aku pergi dulu. Iya, sudah sana pergilah. Aku akan buktikan dengan kemampuanku sendiri. Sunwell sudah lama mendengar namamu, mengundang beberapa kali tapi kau tolak. Tidak disangka, sekarang kau datang sendiri. Direktur Su, langsung ke inti pembahasan saja. Apakah Sun Chun Hao menghilang?
Itu hanya kabar burung, kau tidak perlu mempercayainya. Jameson hanya melakukan inspeksi di luar negeri. Aku hanya ingin memastikannya saja. Mungkin aku bisa memberitahumu Sun Chunhao berada di mana. Tapi, sebelumnya, aku harus tahu wajahnya seperti apa. Tujuanmu kali ini sebenarnya apa? Direktur Su, jika kau percaya padaku, biarkan aku melihat wajahnya. Aku sedang buat pertimbangan untuk Chiwon Capital, mempertimbangkan untuk Sunwell, pertimbangkan untuk proyek yang aku tangani. Orang yang aku temui bernama Tong Hao, bekerja di penginapan Kuan Mei. Aku bisa memastikan dia adalah Sun Chunhao. Bisa minum kopi di pagi hari seperti ini, benar-benar sesuatu yang menyenangkan ya. Sekarang tamu penginapan Kuan Mei kita bisa dibilang semakin hari semakin banyak. Benar. Tadi malam kau tidak tidur dengan baik, apa sekarang mengantuk? Melihatmu jadi tidak mengantuk. Ya ampun, apa yang terjadi dengan mereka berdua? Aku harus mengirim barang, kau tidak bisa terus melihatku. Kau tinggal di dalam hatiku. Dengan menutup mata, aku bisa melihatmu di mana-mana. Hari ini kau makan madu ya, mulutmu manis sekali. Kau juga tidak merasakannya, bagaimana kau tahu? Kau begitu tidak tahu malu, kenapa aku tidak menyadarinya dulu? Karena kau tidak pernah pacaran denganku. Mereka itu sedang apa? Mereka berdua berpacaran. Foto dulu. Kalian ini Sudahlah, kau antar barang sana, aku pergi ke dalam. Aku antar kau ke dalam. Kalian ini kenapa? Kami sedang menonton siaran langsung. Jian Yu, kenapa wajahmu merah begitu? Ingat waktu dulu masuk ke pemandian pria, wajahmu tidak semerah ini. Ternyata kau pernah melakukan hal seperti itu? Tidak ada. Itu saat masih TK, sudah lama. Oh ya, Tong Hao. Bos Tan. Hari ini kau pergi ke pasar, cari aksesoris untuk penginapan Kuan Mei. Pekerjaan lain di penginapan, biar aku yang tangani dulu. Baik, kalau begitu aku pergi sekarang. Iya. Aku antar kau ke sana. Ayo. Mesra sekali. Sungguh mesra. Direktur Su, ada apa kemari? Aku mencari Bos Tang. Bos Tang, Direktur Su mencarimu. Oh, halo Direktur Su. Bos Tang, apa kau punya karyawan yang bernama Tong Hao? Benar. Aku mau ketemu. Kau menemuinya untuk apa? Dia itu hanya karyawan kecil di sini. Apa kau tidak berkenan? Tidak.
Oh ya, dia hari ini izin kerja. Dia tidak masuk. Di mana rumahnya? Aku juga tidak tahu. Bos Tang, masa kau tidak tahu? Dia tinggal di Toserba Hoki juga. Kau ini bisa diam tidak? Tidak usah bicara. Apa? Memangnya aku salah? Oh, selamat datang. Direktur Susan Well, ada urusan apa datang ke sini? Aku datang mencari Tong Hao. Tong Hao tidak ada. Kenapa kau mencarinya? Tong Hao bukan kakak sepupu Qian Yu, iya kan? Oh, aku tidak mengerti yang kau katakan. Kau tanyakan masalah apa? Apa kau tahu siapa yang telah kau terima ini? Memangnya kenapa kalau kedatangan sepupuku? Apa hubungannya denganmu? Tidak ada habisnya. Sudah pergi sana, mengganggu usahaku saja. Sana, cepat pergi! Dasar aneh. Direktur Su, masih ada urusan apa lagi? Kalau aku tidak bertemu dengan Tong Hao, aku tidak akan pergi. Bos Tang, bisa aku pinjam ponselmu sebentar? Oh iya, silakan. Ini. Ini berapa harganya? Ini 180 yuan. 180 yuan? Iya. Baiklah, ini saja. Mau ini? Ya. Baik. Bos Tang, iya. Temani aku di sini. Menurut kalian, apa Tong Hao melakukan kesalahan pada Direktur Su? Kenapa aku merasa tekanan udara begitu rendah? Benar. Mereka berdua duduk begitu lama. Bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi Tong Hao ini sebenarnya melakukan kesalahan apa? Kau jangan bilang, apakah Tong Hao itu terlalu hebat sehingga orang Sunwell ingin menariknya ke sana? Apa? Bagaimana mungkin? Tong Hao adalah idola di penginapan Kuan Mei. Bagaimana mungkin kita biarkan mereka menariknya? Apa? Bukankah aku idola penginapan Kuan Mei?
Aku masih mengira itu adalah aku. Aseng, Ya, tolong bantu aku. tunggu. Tong Hao. Sebentar. Itu Tong Hao sudah datang. Ayo. Bantu dia. Bantu dia. Hati-hati. Hati-hati. Awas. Iya, sini. Angkat Ayo, barang-barangnya. Iya. Hati-hati. Pelan-pelan. Taruh di sini saja. Bostan, Iya. hari ini bagaimana? Untung ada kau. Maaf sudah menyusahkanmu. Tidak susah, ini sudah sepantasnya. Jika tidak ada urusan lagi, aku pergi. Iya, silakan. Ya sudah, aku pergi. Apa kau merasa kemarin aku pura-pura menjadi San Chun Hao terlalu mirip? Kau jangan salah paham. Maaf, kau siapa ya? Dia adalah Direktur Su dari Sunwell, juga pelaksana Direktur Utama Sunwell. Halo Direktur Su, aku Tong Hao. Chen Hao, kenapa kau di sini? Kenapa kau tidak pulang? Kau sudah salah orang. Aku bukan San Chun Hao, aku adalah Tong Hao. Rumahku di sini. Aku kemarin pura-pura menjadi San Chun Hao, itu hanya lelucon, jangan marah. Apa yang sedang kau katakan? Kita berdua tumbuh bersama dari kecil. Aku sangat mengerti dirimu. Bagaimana mungkin aku salah mengenalimu? Kau ini adalah San Chun Hao. Apa yang sedang kau katakan? Aku tidak mengerti. Pulanglah bersamaku. Aku mau pulang kemana? Aku menunggu Chen Yu menjemputku. Yi Chen Yu? Benar, pacarku. Jika dia adalah pacarmu, bagaimana dengan Fan Yunyi? Fan Yunyi adalah tunanganmu. Tunangan? Apa yang terjadi denganmu? Tidak peduli keluarga, mengabaikan perusahaan. Kau tidak tahu saat kau menghilang, kami semua mencarimu dengan begitu khawatir. Apa kau tahu apa yang kami lalui setiap hari? Dia amnesia. Dia sudah lupa dirinya adalah San Chun Hao. Amnesia? Benar. Dia sudah tidak memiliki ingatan yang normal. Jadi, dia bukan sengaja tidak pulang. Tapi ini semua salahku. Karena aku mengenalinya terlebih dahulu. Tapi aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Direktur Su, kau jangan menyalahkan Tong Hao lagi. Kalau ingin menyalahkan, salahkan aku saja. Aku terlalu egois. Aku merasa, asalkan San Chun Hao tidak kembali ke Sunwell, Sunwell tidak akan membongkar penginapan Kuan Mei kami. Aku terlalu menganggap enteng semuanya. Semua ini salahku. Tang Sunming, kau ini berani sekali. Apa kau tahu kau menimbulkan masalah besar? Direktur Su, maafkan aku. Aku salah. Chun Hao, jika kau hilang ingatan, kita cari dokter terbaik untuk mengobatimu. Kau sekarang pulang bersamaku. Aku tidak ingat yang kau katakan itu. Aku juga tidak mengenalinya. Aku hanya ingat sekarang. Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin meninggalkan Ye Chen Yu. Ye Chen Yu, Ye Chen Yu. Apa hatimu hanya ada dia? Apa kau tahu saat kau menghilang betapa sedihnya Fan Yunyi? Yunyi? Kalau begitu apakah aku mencintainya? Jika aku mencintainya, kenapa aku tidak mengingat apapun? San Chun Hao. Dasar tidak tahu diri. Direktur Su, tolong Anda jangan marah. Beri Tong Hao sedikit waktu. Dia akan mengingat pelan-pelan. Tolonglah.
Tong Hao, kau baik-baik saja. Maafkan aku, kau jadi sampai seperti ini. Ayo. Sudahlah, sekarang naik ke atas. Aku masih ada urusan. Aku mau bicara dengan Direktur Su. Ayo sana. Ayo sana. Direktur Su, aku benar-benar minta maaf. Minta maaf sekarang apa ada gunanya? Apa kau tahu kau telah menimbulkan masalah besar? Iya, aku tahu. Aku juga tahu bicara apapun sudah tidak berguna lagi. Tapi paling tidak, JM San sekarang hidup dengan baik. Ini bagi kalian, bagi Sunwell, paling tidak adalah kabar baik, iya kan? Maksudmu adalah, kau adalah penolong kami? Bukan. Apa aku harus berterima kasih kepadamu? Bukan. Aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Bos Tang, apa kau melihat Tong Hao? Direktur Su. Tong Hao seharusnya ada di lantai 2. Ye Qian Yu. Oh? Apa yang kau lakukan pada Chun Hao? Bagaimana kau bisa menyembunyikannya dengan tidak bertanggung jawab? Apa kau tahu keluarganya, temannya, tunangannya sangat khawatir mencarinya? Apa kau tahu kau menghancurkan kehidupan keluarga San? Direktur Su, apa yang sedang kau katakan? Aku tidak mengerti. Tong Hao adalah San Chun Hao. Apa kau tidak tahu itu? Tong Hao adalah San Chun Hao. Ye Qian Yu, ku beritahu padamu, San Chun Hao tidak sepantasnya berada di sini. Dan lagi, kau dan dia bukanlah orang yang berada di dunia yang sama. Direktur Su, Qian Yu tidak bersalah. Seluruh desa nelayan Kuanmei, hanya aku sendiri yang mengetahuinya. Tong Hao adalah San Chun Hao. Tidak bersalah. Dia sudah amnesia dan berdiam di sini karena kalian. Apakah dia bersalah? Direktur Su, jika sudah mengetahui JM San berada di tempat kami, dia juga tidak akan menghilang lagi. Anda terus berada di sini, tidak akan ada hasilnya. Lagi pula, tadi Anda bahkan memukulnya. Dia tidak akan pergi dengan Anda. Lebih baik Anda berikan kami sedikit waktu. Dan berikan JM San sedikit waktu. Kami pasti akan mengembalikan JM San. Maafkan aku.
Jarak yang dekat ini malah terasa sangat-sangat jauh. Bagaimanapun aku berjalan juga tidak akan pernah sampai. Tong Hao, maaf. Aku sudah menghancurkan kehidupanmu. Maaf. Masuklah dulu. Hah? Maafkan aku, GM San. Dalam desa nelayan Kuan Mei ini, hanya aku yang tahu. Akulah yang terlalu egois, tidak memberitahu kebenarannya. Saat itu, aku merasa asalkan kau tidak kembali ke Sunwell, maka tidak akan ada yang membongkar penginapan Kuan Mei. Tapi selanjutnya aku tahu salah. Setelah Chang Minghan datang, dia lebih agresif darimu. Karena keegoisanku menunda kepulanganmu. Aku yang bersalah. Tapi aku mohon, jangan menyalahkan Qian Yu. Qian Yu itu anak yang polos. Bos Tang, aku tidak menyalahkan siapapun. Hilang ingatan adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan psikis. Dia membuatku semakin mengerti isi hatiku. Keseharianku di sini, semua dilalui dengan senang hati. Setiap hari bersama dengan kalian, aku juga merasa sangat bahagia, sangat hangat. Biarpun aku adalah San Chun Hao, aku juga bersedia memilih menjadi Tong Hao. Benarkah? Kesan yang kau berikan sekarang sangat berbeda. Kalau begitu, kau merasa aku dulu seperti apa? Kau yang dulu dingin dan tidak berperasaan. Angkuh dan sombong. Kau jangan tersinggung. Tidak. Terutama saat itu, kau sangat semangat, muda dan kaya. Jadi kau memang memiliki modal untuk angkuh. Tapi sekarang berbeda. Kau menjadi lebih mudah untuk didekati. Dan juga ramah. Bisa memikirkan orang lain. Kau juga bahkan mencari lumba-lumba putih demi desa nelayan Kuan Mei. Kau juga bersedia melindungi desa nelayan Kuan Mei dengan semuanya. Semuanya sangat menyukaimu. Dirimu yang sekarang ini. Sebenarnya, ini semua dibawakan Qian Yu kepadaku. Qian Yu anak itu memang bisa memberikan inspirasi. Siapapun yang bersama dengannya pasti akan senang. Benar. Jadi semua ini sudah cukup. Bos Tang, bagaimana kalau kau bekerja dulu? Aku ingin menyendiri sebentar di sini. Baiklah. Tenangkan pikiranmu di sini.
Desi! Desi! Lihat, aku bawakan makanan enak apa padamu. Kemarilah, Desi. Desi! 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 Halo, Yunyi. Desi mau minum sampo. Aku bawa dia ke rumah sakit dulu. Kau cepat menyusul ya. Baik, aku segera ke sana. Apakah Daisy sudah lebih baik? Jangan khawatir. Desi sudah tidak apa-apa. Dia hanya perlu istirahat. Lain kali kau harus menyimpan sampo dengan baik. Desi tidak bisa menahan pancingan aroma yang begitu harum. Terima kasih, Yunyi. Jika bukan karena kau, Desi juga tidak tahu akan seperti apa. Ini membuktikan aku dan Desi bisa telepati. Bukankah begitu, Desi? Kau temani Desi dulu. Aku ambilkan selimut untuknya, agar dia lebih nyaman. Baik. Yunyi, ada apa denganmu? Aku membuat kincir angin untuk kakak Chun Hao, tapi dia bilang terlalu jelek. Dia tidak mau. Aku merasa ini bagus. Aku tidak pernah melihat kincir angin yang begitu unik. Menurutmu ini benar-benar bagus? Benar. Yunyi, kau berikan padaku saja. Aku sangat menyukainya. Baik. Yunyi, sudah menemukannya? Cejian, kau masih menyimpan kincir angin ini? Kincir angin itu, kau sendiri yang membuatnya. Aku tidak rela untuk membuangnya. Cejian, terima kasih. Pada saat aku membutuhkanmu, kau selalu berada di sisiku. Yunyi, ada satu hal yang harus kuberitahu padamu. Aku bertemu dengan seseorang hari ini. Orang itu adalah Chun Hao yang menghilang. Deterjen 3 yuan.
Biskuit 0,7 yuan, es krim 88,8 yuan, permen oli 79 yuan. Aduh, harga barang ini semuanya salah. Oh, kalau begitu aku tulis ulang. Tidak usah ditulis. Lihat tampangmu saja, 100 kali tulis juga salah. Menyatakan cinta bisa membuat seorang wanita menjadi bodoh. Jian Yu, apa kau bertengkar dengan Tong Hao? Tidak. Benar tidak bertengkar? Aduh. Ada apa ini? Hah? Ya ampun, gendut kakimu kenapa? Ibu Cinzi, Bos Tang tidak sengaja jatuh dan kakinya terluka. Butuh perawatan beberapa waktu. Aku baru saja menjemputnya dari rumah sakit. Kalau begitu kenapa kau bawa dia ke tempatku? Penginapan Kuan Mei sedang direnovasi. Aku takut di sana terlalu sibuk. Tidak ada yang menjaga Bos Tang. Jadi aku membawanya kemari. Maksudmu apa? Kau ingin aku menjaga si gendut ini? Ibu, Bos Tang sudah terluka seperti ini. Ibu jagalah dia sebentar. Apa ibu sampai hati melihatnya berdiam sendirian, tidak makan dan tidak minum? Nanti dia tidur di mana? Di tempatku ini sudah ada 4 orang. Sudah sangat sempit. Mau tidur di mana dia? Aku bisa pindah kembali ke gudang. Biar Bos Tang tidur bersama dengan Seng Ce. Malam tidak boleh mendengkur. Sebelum jam 7 pagi tidak boleh bangun, tidak boleh menyentuh barangku, tidak boleh merebut selimutku. Baik. Kau dengar kan? Seng Ce sudah setuju. Baiklah. Tapi aku tidak merawat orang dengan gratis ya. Biaya inap dan makan sebulan 2.000 yuan. Chen Qinji, kepalamu hanya uang, uang, dan uang. Kenapa kau tidak merampok bank saja? Mau tinggal atau tidak? Aku tinggal. Yuni, kau mau kemana? Aku harus pergi mencari Chun Hao sekarang. Yuni, kau jangan begini. Yuni, sekalipun kau pergi, dia tidak akan mengenalimu. Kenapa? Chen Hao, dia amnesia. Tidak mengingat apapun. Dia hanya tahu dia bernama Tong Hao. Bahkan apa? Bahkan apa? Bahkan dia sudah punya seorang pacar. Pacar? Ye Chen Yu dari desa Kuan Mei.是你赶走生